kita akan membahas beberapa makanan yang notabene kan baik untuk tubuh tapi ternyata bisa membuat atau memicu terjadinya usus buntu kalau mungkin pola makannya tidak sesuai. Yang pertama adalah makanan pedas. Indonesia warga 62 itu kayaknya agak susah nih gitu, jauh-jauh dari cabai, jauh-jauh dari sambal gitu ya. Nah, ternyata makanan pedas juga bisa memicu usus buntu. Kenapa nih Bu Wulan? Jadi gini Mas Raden, untuk makanan pedas sendiri itu sebenarnya kan dia mesti ada kandungan biji cabenya ya. Nah Mhm. itu kalau misalnya biji cabai itu saat kita cerna, itu masih dalam bentuk utuh, itu susah sekali dicerna di dalam usus. Hmm. Nah, biji cabai yang susah dicerna di dalam usus itu bisa menimbulkan sumbatan di dalam usus buntu. Kalau itu dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka akan bisa menimbulkan peradangan. Pisang muda. Nah, gimana nih? Ya, pisang itu juga termasuk konsumsi masyarakat Indonesia yang cukup Yes. digemari juga. Dan sebenarnya pisang itu juga mengandung zat-zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, baik Mhm. sekali ya untuk tubuh kita. Cuman kalau kita mengkonsumsi pisang yang muda, itu kan di dalam pisang tersebut kan mengandung satu zat tepung yang agak susah dicerna di dalam usus. Hmm. Nah, yang agak susah dicerna di dalam usus ini tuh akan berefek menimbulkan iritasi usus. Yang Hmm. nantinya kalau misalnya dikonsumsi secara terus-menerus, itu akan menyebabkan timbulnya radang pada usus buntu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau makan pisang, ya pilihlah pisang yang masak. Oke, kita lanjut yang ketiga nih. Makanan yang mengandung garam yang tinggi ini katanya juga bisa memicu usus buntu. Nah, makanan yang bergaram ada bumbu penyedap, penyedap rasa, kemudian makanan-makanan instan ya, Mhm. yang kita bisa tengarai itu terlalu gurih sekali itu rasanya. Kemudian pada makanan-makanan kalengan yang di situ itu tertera kandungan natrium tapi yang sangat tinggi. Mhm. Nah, itu juga akan bisa memicu terjadinya usus buntu. Karena garam yang terlalu tinggi tersebut bila masuk di dalam usus secara terus-menerus itu juga bisa menimbulkan iritasi. Nah, Hmm. iritasi yang terjadi dalam jangka waktu lama itu bisa menimbulkan radang. Oke, kita lanjut makanan selanjutnya Bu Wulan. Kacang-kacangan. Nah, gimana nih kacang-kacangan ini bisa memicu usus buntu juga atau gimana nih? Ya, kacang-kacangan itu juga sama seperti pisang tadi ya Nah. kasusnya. Jadi kacang-kacangan itu juga mengandung zat-zat gizi yang sangat penting dan diperlukan oleh tubuh. Mhm. Nah, tapi bentuknya kan teksturnya keras itu Mas. Jadi Mhm. pada saat kita makan kacang-kacangan tapi tidak kita kunyah secara sempurna, Mhm. masuk ke dalam tubuh masih dalam bentuk kasar, itu nanti kalau tertumpuk di dalam usus itu juga bisa menimbulkan sumbatan. Mhm. Yang akhirnya pada saat dia tertinggal di dalam usus itu biasanya memicu di situ tuh jadi berkembang biaknya bakteri ya. Mhm. Nah, kalau bakteri sudah berkembang biak di situ, maka akan terjadi peradangan usus buntu. Oke, kita lanjut yang terakhir nih Bu Wulan. Permen Ya, karet. Waduh, ini banyak juga nih ya yang suka ngunyah-ngunyah permen karet. Gimana nih permen karet nih Bu? ya biasanya anak-anak muda ya Yes. yang suka ngulum sebagai tren gitu ya. Nah, untuk permen karet itu juga bisa menyebabkan radang usus buntu itu kalau sampai tertelan sih intinya Hmm. begitu. Apalagi kalau dibarengin dengan makanan-makanan yang bertekstur kasar. Mhm. Karena bahan permen karet ini kan di dalam usus itu tidak bisa dicerna ya, tidak bisa dicerna. Jadi dia akan tetap berbentuk utuh seperti itu dan tentunya akan menjadi benda asing di dalam usus. Hmm. Kalau bentuknya seperti itu. Nah, pada saat menjadi benda asing di dalam usus, kalau ada benda asing di dalam usus itu biasanya akan memicu terjadinya iritasi, kemudian akan memicu berkembangnya bakteri di area usus tersebut. Nah, maka efek yang lebih lanjut akan menimbulkan radang usus buntu.